Situasinya udah begitu. Kita ngelawan orang yang udah zolimnya luar biasa. Ini sebenarnya pintu masuk berakhirnya Jokowi sebagai presiden. Bentuk pendelegitimasian terhadap pemerintahan sah bisa dikategorikan sebagai meniadakan kemampuan. Makar. Itu kategori makar menurut pasal 104. Kalau kita bicara ketatanegaraan. Demi Allah bahwa kita sedang dipimpin oleh pemimpin yang zolim, rejim yang zolim, rejim yang menista agama Allah. Jadi konstruk hukumnya mereka itu harus diadili gitu loh. Dibunuh, ditangkap, dipenjara. Kalau di pasal 104 dijelaskan makar dengan maksud untuk membunuh atau merampas kemerdekaan atau meniadakan kemampuan presiden atau wakil presiden memerintah. Itu kategori menurut pasal ini makar. Tiap hari kita demo. Cuma karena daya dukungnya kurang, kalian yang HTI, yang FPI, yang semuanya pecah-pecah, kita nggak kompak. Ya sudah begini. Nah, kalau Anda nanya saya, mari kita kompak, nggak usah banyak omong. Ya kapan? Minggu depan, dudukin DPR, sebentar selesai itu. Pasalnya apa? Yang menjustifikasi, yang membenarkan argumentasi Bung. Pasal saya ini, meniadakan kemampuan, melemahkan kemampuan. Itu kategori menurut pasal ini makar. Yang punya kesadaran ada Adinda Ismail Yusanto yang punya masa jutaan itu. Itu tadi yang dimaksud saya oleh tidak mau bercerita Ismail tentang Yusanto. sistem penggantinya. Tapi maksud saya gini, kalimat ganti presiden itu adalah mengganti lembaga negara. Itu clear. Itu kategori menurut pasal ini makar. Ini disosialisasikan. Kalau yang nggak boleh itu inkonstitusional, bikin makar, bikin gerakan-gerakan anarkis, ya itu yang nggak boleh gitu. Tersangka kasus makar Egy Sujana ditangkap oleh tim penyidik Polda Metro Jaya pada Minggu 20 Oktober 2019. Penangkapan tersebut guna mengklarifikasi atas ditangkapnya seorang tersangka yang terjerat kasus perakitan. Selain itu, penyidik juga menggeledah rumah dan mengamankan ponsel milik Egy Sujana. Kekuatan people power itu mesti dilakukan. Setuju? Berani? Berani? Kalau people power itu terjadi, kita tidak perlu lagi mengikuti kontek tahapan-tahapan, karena ini udah kedaulatan rakyat. Egy Sujana dilaporkan atas dugaan makar atas orasinya di Rumah Kertanegara pada 17 April lalu yang menyerukan soal people power atau pergerakan massa. Nah, kenapa polisi tidak periksa kecurangan ini? Kenapa justru saya dituduh makar? Kalau memang betul ditetapkan sebagai tersangka, pasti alasannya bukan karena bilang people power. Pasti ada alat bukti lain, ya. Kalau tersangka makar gitu kan sudah ada unsur-unsurnya, ya, misalnya permufakatan untuk melakukan ini, itu, pertemuannya di mana, yang bicara siapa, buktinya apa. Dan gara-gara ini saya ditangkap si people power. Oke. Saya bilang people power itu sesuai dengan koridor dari Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Karena saya udah uji, bukan saya omong kosong, bukan nuduh-nuduh. Nah, kalau dia suruh ganti rugi, mana bisa ganti rugi? Lalu Jokowi disalahkan, nggak boleh. Jokowi cuma menerima akibat dari keputusan-keputusan masa lalu, bukan Jokowi pelakunya. HTI-nya itu, HTI kan bubar di administrasi aja, faktanya kan kagak. Gerakin dong itu, ayo kita sama-sama. Kalau kemudian tidak terjadi pencegahan yang dilakukan, mereka bersalah, gitu. Kalau kemudian itu baru diduga akan terjadi, mungkin bisa kita perdebatkan. Sekian peristiwa sudah terjadi. Jadi hari ini sebenarnya selesai. Kalau Ismail Yusanto sebagai jubir dari HTI umumkan kepung istana, kepung DPR, perintah FPI, kepung DPR, selesai. Jutaan orang turun semuanya itu. Saya ingin menanggapi juga apa yang disampaikan oleh saudara Egy Sujana. Kita bisa berdebat kapan saja. Saya ingin tahu di mana dasarnya khilafah itu sebagai sistem. Kalau sebagai sebutan bagi pemimpin, iya. Oleh karena sebagai sistem tidak ada di dalam Quran dan hadis, maka khilafah itu seperti kata Pak Marsudi tadi bermacam-macam. Menuju tegaknya al-Islam, menuju tegaknya syariah dan khilafah. Khilafah, khilafah, khilafah. Oleh karena itu, kita ingin menegaskan khilafah Islam. Al-ummah turid khilafah Islamiyah. Khilafah itu ada dalam koridor Pancasila. Tetapi khilafah di dalam konsep FPI, di dalam konsep HTI di Indonesia itu adalah sistem pemerintahan.
Dan itu jelas-jelas ideologi yang bertentangan dengan Pancasila. Lanjutkan perjuangan ini. Apapun yang terjadi di depan sana. Bubarkan Danilo dan Narea. Hancurkan sekat-sekat nasionalisme yang telah memecah belah kita semua. Khilafah itu ajaran Islam. Khilafah itu ajaran Islam. Ini perdebatan tentang hukum Islam itu apa itu kadang-kala orang tidak ngerti. Saya khawatir juga jangan-jangan Pak Egy itu tidak ngerti bedanya syariah, hukum, fikih, konon dan sebagainya. Itu di dalam ilmu hukum itu beda-beda. Nah, yang Anda katakan tadi kan seperti menyulap orang itu untuk percaya pada hal yang seperti itu. Itu teorinya jauh, masih jauh Pak, masih jauh. Bukan membubarkan HTI, karena HTI tidak pernah buat kekacauan. HTI tidak membuat satu kondisi yang tidak baik buat umat ini. Tunjukkan kelakuan dari HTI yang tidak baik. Kan tidak ada. Saya sudah mendapat penjelasan dari orang-orang HTI bahwa yang dimaksud khilafah itu sistem pemerintahan. Oleh sebab itu mereka menolak demokrasi, menganggap demokrasi togut. Aku khalifah, pegangan hidupku khilafah. Terserah mau live mau apa terserah. Nah, kalau khilafah tidak dilarang, nggak ada mana bukti pelarangan khilafah. Saya sudah katakan berkali-kali, kalau khilafah sebagai sebutan terhadap pemimpin itu tidak apa-apa, tetapi khilafah sebagai gerakan ideologi untuk mengganti sebuah sistem yang sudah disepakati yang bernama negara Pancasila itu jelas-jelas itu adalah gerakan terlarang. Barangkali kurang puas. Nanti kalau sudah putus asa, baru kamu akan mencari khilafah nanti. Jadi kita bagi yang mengerti silahkan terus diskursuskan khilafah. Kan sistem, coba saya tanya, siapa sih yang suka ngajak-ngajak ke khilafah itu? Sistemnya seperti apa? Saya mau ikut kalau ada. Sekarang saya jadi Menko Polhukam. Kalau ada yang punya dalil Al-Quran dan hadis bahwa sistem pemerintahan itu ada menurut Islam, saya ikut dan saya akan mengkampanyekan. Pertegas ini. Jadi Anda ini di mana ini? Kan sudah jelas ini. Habib Rizik, Dr. Egy, FPI, HTI, Ustadz Felix. Baik itu dalam hal pemerintahan, sebagaimana kita yakin terhadap setiap janji Allah dan Rasulullah. Tapi percayalah itu tidak ada sistem itu. Sistem itu bebas. Tidak ada yang dicontohkan oleh Al-Quran, tidak ada yang dicontohkan oleh Nabi. Saya khawatir pada saat Indonesia berjuang, nenek moyang mereka sebenarnya adalah bandar dadu. Walaupun nggak mungkin kalau saya bilang ganti sistem, ganti khilafah, nggak mungkin. Tetapi kalau Allah berkehendak, menurut kita tidak mungkin. Kalau menurut Allah kun fayakun, jadi saudaraku. Bukan. Mudah-mudahan Allah senantiasa membantu kita menyatukan umat dan segera membangkitkan kita dengan khilafah yang kedua agar kita bisa menolong saudara-saudara kita di Aleppo. Saya tidak sependapat dengan Pak Felix tentang khilafah. Di dalam penjelasannya tadi, Saudara Felix Young mengatakan bahwa khilafah itu adalah keniscayaan. Kalau tidak percaya kepada Abu Bakar sebagai khalifah, padahal kita katakan itu tiap hari, itu kan sejarah. Rakyat itu harusnya nggak kena pajak. Itu kan khilafah, saudaraku. Kita ini khalifah, pegangan kita khilafah. Takbir. Oke, Pak. Khilafah dibicarakan sama Sayyidina Ali dan Muawiyah menghasilkan perang besar setelah Rasulullah. Sampean mau ikut yang itu? Sampah kok diikuti. Sampah kok diikuti. Perjelas posisinya, aku ada di barisan Rasulullah. Jadi kita harus berjuang sekarang. Kita tahu bahwa 500 tahun khilafah Turki Utsmani berkuasa dan menguasai berbagai bidang kehidupan, lalu jatuh. Maka muncullah psikologi yang kalah. Nah, psikologi yang kalah itu psikologi orang-orang yang hari ini berusaha menegakkan khilafah, tetapi sebenarnya gagal memahami bahwa kelahiran NU dan Muhammadiyah telah menetapkan sebuah arah peradaban baru dalam berpolitik. Muncullah apa yang disebut dengan NKRI.
muncullah dengan ideologi Pancasila. Hizbut Tahrir selalu gagal membuat khilafah karena khilafah adalah sesuatu yang sudah expired, penuh dengan liberalisme, sekulerisme. Ya Allah, nauzubillah min dzalik. Gak jadi, saudara. Ya sudah, pokoknya itu ya. Tetapi khilafah di dalam konsep FPI, di dalam konsep HTI di Indonesia itu adalah sistem pemerintahan. Dan itu jelas-jelas ideologi yang bertentangan dengan Pancasila. Kita nggak boleh main-main kalau sudah urusan bangsa. Kok tiba-tiba sekarang ada anak-anak yang tidak ikut berjuang menegakkan merah putih, mengatakan bendera merah putih adalah simbol kemusyrikan. Saya sudah katakan berkali-kali, kalau khilafah sebagai sebutan terhadap pemimpin itu tidak apa-apa, tetapi khilafah sebagai gerakan ideologi untuk mengganti sebuah sistem yang sudah disepakati yang bernama negara Pancasila itu jelas-jelas itu adalah gerakan terlarang.